Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Perkenalkan nama saya Andri Anasya Pratama. Ini adalah pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah komputasi paralel, yang keempat adalah pemrograman paralel, yang kelima adalah bahasa pemrograman, yang keenam adalah message passing interface, yang ketujuh adalah kegunaan MPI, yang kedelapan adalah parallel virtual machine, yang kesembilan adalah organisasi multiprosesor, yang ke-10 adalah taksonomi dari arsitektur paralel prosesor. Yang ke-11 adalah pengelompokan arsitektur komputer menurut Klein. Yang ke-12 adalah komputer paralel versus komputer tunggal. Oke, selanjutnya apa itu parallel processing? Parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Pemrograman paralel dalam sebuah komputer dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan waktunya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan kejadian-kejadian dalam interval waktu yang sama, dalam waktu yang bersamaan, atau dalam rentang waktu yang saling tumpang tindih. Apa tujuan utama dari parallel processing? Tujuan utama dari parallel processing adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Apa itu komputasi paralel? Salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Untuk melakukan aneka jenis komputer paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan maupun bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Muhammad Irfan Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Ardiansyah dari TI 4A akan melakukan presentasi tentang pemrograman paralel. Pemrograman paralel adalah suatu teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah secara bersamaan baik dalam komputer dengan satu ataupun banyak CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Komputasi paralel membutuhkan yang pertama adalah algoritma, yang kedua bahasa pemrograman, dan yang ketiga adalah compiler. Hukum Amdahl adalah prinsip dasar dalam peningkatan kecepatan proses suatu komputer jikanya sebagian dari peralatan perangkat keras ataupun perangkat lunaknya yang diperbarui atau ditingkatkan kinerjanya. Hukum ini dipakai dalam komputasi paralel untuk meramalkan peningkatan kecepatan maksimum pemrosesan data jika jumlah prosesor di dalam komputer paralel ditambah. Hukum ini dinyatakan dalam bentuk seperti gambar di samping ini. Bisa dipahami sendiri ya. Next, bahasa pemrograman. Yang populer digunakan dalam pemrograman paralel adalah MPI atau Message Passing Interface dan PVM, Parallel Virtual Machine. Dan yang perlu diingat adalah komputasi paralel berbeda dengan multitasking. Pengertian multitasking adalah komputer dengan prosesor tunggal mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Selanjutnya adalah MPI atau Message Passing Interface. Adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram atau programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing compute node, yang kemudian masing-masing compute node tersebut mengolah dan mengembalikan hasilnya ke komputer head node. Seperti gambar di samping, bisa dipahami terlebih dahulu. Sekian presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novendra Ilham. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas parallel processing, yaitu kegunaan MPI. Penggunaan MPI adalah menulis kode paralel secara portable, lalu mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel dan menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Selanjutnya ada PVM, Parallel Virtual Machine. Parallel Virtual Machine adalah paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer.
PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Organisasi multiprosesor, suatu sistem dengan lebih dari satu CPU yang memiliki sebuah memori bersama, karena setiap CPU dapat membaca atau menulis bagian apa saja dari memori. Mereka harus berkoordinasi dalam software agar tidak saling berebut jalurnya masing-masing. Selanjutnya ada Flynn's taxonomy. Flynn's taxonomy dalam arsitektur komputer adalah sebuah klasifikasi yang dibuat oleh Michael J. Flynn pada tahun 1966. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan jumlah instruksi yang berjalan simultan dan konkuren, dan juga aliran data yang diprosesnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrika Agif Marfian akan melanjutkan presentasi dari Novendra Ilham. Di sini ada pengelompokan arsitektur komputer menurut Flynn. Yang pertama ada SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream. Yang kedua SIMD atau Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Yang ketiga ada MISD atau Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Yang keempat ada MIMD atau Multiple Instruction. Di sini penjelasannya untuk SISD merupakan arus instruksi tunggal data tunggal. Merupakan sebuah prosesor tunggal mengeksekusi arus instruksi tunggal untuk beroperasi pada data yang disimpan pada memori tunggal. Disebut juga dengan uniprosesor. Prosesor tunggal berada pada kategori ini. Yang kedua ada SIMD, arus instruksi tunggal data multiple. SIMD merupakan salah satu bentuk dari paralel sinkron yang memproses satu instruksi dengan banyak prosesor elemen pada waktu yang sama. Yang ketiga ada MISD, merupakan urutan data yang diorganisir dipancarkan ke serangkaian prosesor. Masing-masing prosesor mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda. Struktur ini belum diimplementasikan secara baik. Selanjutnya ada MIMD, serangkaian set prosesor mengeksekusi serangkaian instruksi yang berbeda secara simultan pada rangkaian set data yang berbeda. SMP, cluster, dan sistem rumah berada pada kategori ini. Yang selanjutnya, komputasi paralel versus komputasi tunggal. Singkatnya, untuk perbedaan antara komputasi tunggal dengan komputasi paralel bisa digambarkan pada gambar di bawah ini. Untuk gambar yang bagian atas merupakan penyelesaian sebuah masalah pada komputasi tunggal. Sedangkan untuk gambar yang bawah merupakan penyelesaian sebuah masalah pada komputasi paralel. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.